Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan kesempatan ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur buat segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Engkau yang masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menikmati betapa Tuhan Engkaulah Allah kami, gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu miliki pengharapan yang pasti. Sekali lagi, tema firman Tuhan, miliki pengharapan yang pasti. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pengharapan merupakan hasil dari proses yang apa? Kita sekalian jalani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pengharapan adalah sesuatu yang apa? Masih menjadi angan-angan. Masih menjadi sebuah impian. Pengharapan bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang nyata. Pengharapan itu akan apa? Kita terima nanti di dalam kita menjalani kehidupan iman kita, kehidupan kekristenan kita sampai pada garis akhirnya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini bagaimana supaya pengharapan kita menjadi milik yang pasti di dalam hidup ini. Yang pertama yaitu kita perlu berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, yang pertama kita perlu berusaha sungguh-sungguh. Ayat yang 11 tadi sudah dengan jelas dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk memiliki pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Tidak sekedar kita menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Tidak sekedar kita menjadi anak Tuhan yang asal-asalan. Tidak sekedar kita menjadi anak Tuhan yang apa? Suka-suka kita, mau-maunya kita. Tidak demikian. Firman Allah mengingatkan kita supaya apa? Kita harus menunjukkan kesungguhan. Kita harus serius. Kita harus apa? Bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya pengharapan yang masih ada di depan itu nantinya menjadi milik yang pasti di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita tidak berupaya sungguh-sungguh, kalau kita tidak serius, maka pengharapan itu bisa saja hilang dari kehidupan ini. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini, menjalani hari-hari kehidupan kekristenan kita, menjalani hari-hari pengiringan dan pelayanan kita, mari kita berupaya dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan lebih serius lagi, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan itu akan menjadi sebuah realita, sebuah kenyataan. Pengharapan itu menjadi sebuah milik yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam hidup ini? Yang kedua, kita harus mempercayai firman dan Allah
itu sendiri. Sekali lagi, yang kedua kita harus mempercayai firman dan Allah itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, ayat 17 dan 18 di sana dikatakan demikian. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi yang kedua yaitu apa? Percaya kepada firman. Percaya kepada Allah. Firman-Nya tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta. Karena apa? Dia telah mengikatkan dirinya dengan apa? Sumpah. Untuk memberikan apa? Sebuah jaminan di dalam hidup kita bahwa kita akan apa? Menerima pengharapan kita sebagai suatu milik yang pasti di dalam hidup ini. Apa Ibu Jemaat yang kekasih? Menjalani hari-hari kehidupan ini dengan keadaan, dengan kondisi, dengan situasi yang berubah-ubah. Dengan berbagai tantangan, kesulitan, kesukaran, pergumulan dan beban-beban hidup ini. Ada banyak kali orang mulai apa? Meragukan Tuhan. Ada banyak kali orang mulai meragukan firman Tuhan. Meragukan janji Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita diingatkan. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yakinlah bahwa firman-Nya ya dan amin bagi kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta. Dia telah mengikatkan dirinya dengan janji, dengan sumpah. Yakinlah bahwa saudara dan saya, kita akan menerima pengharapan yang pasti sebagai milik dari setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga yaitu taruhlah pengharapan kita kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang ketiga apa? Taruhlah pengharapan kita kepada apa? Kristus. Kristus yang sudah apa? Sudah sampai ke belakang tabir. Di mana apa? Di mana Allah ada di sana. Dia sudah melewati semuanya. Dan dia sudah masuk sampai ke dalam tabir sana. Taruhlah pengharapan kita. Seperti jangkar. Seperti sau yang kuat. Kita labuhkan itu sampai ke belakang tabir di mana Yesus ada di sana. Dan yakinlah bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, maka dia adalah pengharapan kita itu. Sehingga apa? Pengharapan kita itu tidak menjadi pengharapan yang sia-sia. Tapi pengharapan kita itu ketika kita taruh kepada Kristus, maka pengharapan itu akan menjadi pengharapan yang pasti yang akan saudara dan saya miliki ketika kita sampai pada akhir atau finish perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami, topang kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Bawa kami untuk kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.